Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari channel Jalan Kopi kita. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang santai tentang konten yang untuk hari ini dan selanjutnya nanti akan saya namai dengan judul seputar manfaat. Jadi di konten yang seputar manfaat ini itu akan berisi beberapa bahasan yang mungkin antara salah satu dengan yang lainnya itu tidak ada hubungan yang signifikan atau bahkan mungkin tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi di mana masing-masing bahasan tersebut ada manfaatnya tersendiri yang mungkin bisa diambil kebaikan-kebaikannya oleh teman-teman semua yang mengikuti channel saya ini. Jadi saya sebut dengan judul seputar manfaat ya. Pokok bahasan pertama, bila Anda tidak ingin berurusan dengan orang lain, maka enolkanlah. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya gini, seringkali kita itu dalam kehidupan itu salah kaprah. Salah kaprah yang bagaimana? Yang begini, kita kalau sudah mungkin tidak berkesesuaian dengan orang lain, atau kita mungkin tidak eh, tidak terlalu serak dengan orang lain, atau bahkan mungkin nauzubillah menjaliknya sampai membenci orang lain kayak gitu, itu kita seringkali untuk tidak ingin ada urusan lagi dengan orang tersebut kayak gitu, mau apapun dah tidak ada urusan. Itu adalah statement yang salah teman-teman, karena di dalam hal ini agama Islam, kita sebagai seorang mukmin itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu hubungan kita yang sesama manusia. Apakah kita itu menzolimi, atau mungkin kita di posisi yang terzolimi, itu nantinya akan ada pertemuan lagi kayak gitu. Jadi hisab kita nanti itu ada. Sehingga kalau misalnya saya atau teman-teman itu sampai membenci, atau sampai mendiamkan, atau sampai melukai perasaan orang lain, itu nantinya kita sendiri yang rugi. Dalam artian, sudahlah mungkin Anda itu atau kita itu rugi di dunia dengan mungkin perasaan kita yang disakiti oleh orang tersebut. Nanti di akhirat kita masih lagi-lagi ketemu dengan dia, karena dia itu terzolimi oleh sikap kita. Mungkin sebenarnya dia yang salah, tetapi karena dampaknya itu kita lantas membenci atau mendiamkan yang itu lebih ekstrim dari kesalahan dia. Akhirnya hitungannya beratnya ke kita, hitungan kesalahan itu, sehingga nantinya dia yang meminta pertanggungjawaban ke kita kayak gitu, melalui aduannya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan rugi sekali untuk kita. Maka dalam hal ini, walaupun memang mungkin berat kayak gitu, karena saya sendiri juga dalam fase belajar dalam hal ini. Jadi kalau memang kita itu merasa mungkin ada seseorang itu sifatnya sedang dalam keadaan belum baik kayak gitu. Saya katakan belum baik kenapa? Karena kita tidak boleh menghakimi seseorang untuk orang itu baik atau buruk ya. Karena terminal akhir dari seseorang itu kita nggak pernah tahu sampai betul-betul kita menjumpai tanda-tanda kebaikan atau keburukan di saat kematiannya. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin kita merasa sudah baik kayak gitu, karena rata-rata setiap kita, termasuk saya sendiri, itu pasti merasa sudah dalam keadaan baik, sebaik-baiknya orang, sudah dalam keadaan sebenar-benarnya orang. Tetapi belum tentu di pandangan Allah kayak gitu. Mungkin kita yang sekarang sedang diberikan kebaikan oleh Allah dalam hal keimanan, dalam hal kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nauzubillah menjaliknya bisa jadi karena ujubnya kita, karena riaknya kita,
karena merasa kita sudah paling baik, maksudnya seperti itu, keberkahan itu semua atau kenikmatan itu semua bisa dicabut oleh Allah dan digantikan dengan keburukan-keburukan yang mungkin lebih buruk daripada orang yang kita tadi anggap jelek itu tadi, kayak gitu. Sehingga bisa jadi menjadi su'ul khotimah, di akhir yang buruk, di akhir kematian yang buruk. Bisa jadi juga orang yang tadinya kita anggap itu lebih jelek daripada kita, jelek pokoknya top paling jelek, ternyata dia bertaubat, kemudian dia mempunyai akhir kehidupannya baik sehingga dia mendapatkan husnul khotimah. Wallahu alam, kita nggak ada yang tahu. Maka lagi-lagi saya ingatkan untuk diri saya sendiri, juga untuk teman-teman semua yang mengikuti channel saya ini, kita jangan memutuskan orang itu sedang di level yang mana. Biarlah Allah yang menilainya. Dan kalau kita sedang mendapatkan seseorang itu perlakuannya terhadap diri kita, kita rasa di level yang mungkin kurang baik, cukup ya sudah, kita maafkan saja, kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meminimalkan permasalahan, memang tidak ada kontak, diminimalkan kontak, tetapi tidak lantas tidak bertegur sapa. Karena Allah itu sangat memurkai orang yang memutus silaturahmi, apalagi lebih dari 3 hari itu sudah diharamkan untuk masuk surga. Berat Kak seperti itu ya, memang berat karena kita itu memang diminta untuk seperti itu, kayak gitu. Kalaulah Adam dan iblis saja dulu, iblis diminta untuk sujud kepada Adam, bukan sujud sebagai menghamba kepada Adam, tetapi sujud sebagai keikhlasannya terhadap perintah Allah saja iblis tidak mau, kemudian iblis dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi kita yang sudah diberikan SPO yang banyak sekali itu dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk Nabi dan Rasul kita yang diturunkan ke dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis-hadis yang sahih gitu kan. Lantas kita perlu SPO yang mana lagi? Kita kok harus buat SPO sendiri, itu kan salah, kayak gitu. Itu satu. Jadi kalau memang sudah kurang berkesesuaian dengan orang, maka nolkanlah di sini dalam artian nolkanlah perasaan benci, nolkanlah perasaan ingin tahu, nolkanlah semuanya. Jadi jangan membicarakannya di belakang, jangan membencinya, sudah netral saja, kayak gitu. Serahkan semua kepada Allah yang maha mengetahui segala-galanya, niatan di dalam hati, kayak gitu. Terus bahasan yang kedua yaitu kalau tidak sekarang kapan lagi. Kita terkadang itu sangat pintar sekali di tempat kerja kita, sangat rajin. Setiap apa yang harus dilakukan di misalnya pagi atau siang atau malam hari di tempat pekerjaan kita lakukan dengan seksama, kita lakukan dengan sangat rajin, kita lakukan dengan pasti dilakukan, kayak gitu. Karena kita menyadari ada yang mengawasi, kemudian ada yang menggaji, seperti itu. Lantas betapa konyolnya misalnya di dalam kehidupan kita, apalagi yang mungkin sudah akil balik ya, akil balik tua misalnya 25 tahun ke atas, kemudian berani-beraninya tidak melakukan SPO-nya Allah. Dalam hal ini mungkin yang paling utama adalah sholat. Anda tidak sholat karena tidak ada yang memarahi, Anda tidak sholat karena pun bila Anda tidak sholat tidak ada yang tahu, dan Anda mungkin hanya sholat di saat di tempat pekerjaan atau di depan bos Anda. Itu adalah kebodohan yang sangat bodoh, karena Anda itu justru mempunyai pengawas yang dan Anda itu justru mempunyai pengawas yang sangat teliti, Allah melalui Raqib dan Atid. Sehingga maka mulai sekarang kita itu harus, Anda dan kita, ini bukan untuk Anda sendiri tapi Anda dan kita harus sholat tepat waktu, kayak gitu. Jangan
melambat-lambatkan waktu sholat karena itu sangat berdosa sekali kayak gitu ya. Tapi sulit Kak misalnya kayak gitu di tempat pekerjaan. Memang sulit, justru karena sulit itu anggaplah itu sebagai suatu rutinitas yang memang kebutuhan kita seperti kita makan. Karena kalau makan itu adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menjaga kesehatan raga tubuh kita, kalau sholat itu sesuatu atau yang memang dibutuhkan oleh ruh kita, jiwa dan batin kita. Karena sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan buruk ya, perbuatan mungkar kayak gitu. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Bukan karena saya itu sudah suci atau saya itu jauh dari dosa atau saya itu sudah baik, justru tidak. Justru saya itu mungkin pernah di level yang sama dengan mungkin teman-teman yang lagi terujikan, suka mengulur-ngulur waktu sholat. Jadi kalau zuhur aja kalau belum mau masuk asar itu masih nanti-nanti dulu. Asar kalau belum gelap nanti-nanti dulu. Maghrib kalau belum hampir isya nanti-nanti dulu. Lantas gimana kalau misalnya saat nanti-nanti dulu itu Anda itu diambil nyawanya sama Allah kayak gitu? Apakah tidak rugi? Apakah tidak menyesal kayak gitu? Jadi mohon mulai sekarang coba ayo kita sama-sama berbenah bahwa yang lebih utama untuk kita dahulukan dari semua hal yang selama ini kita anggap penting adalah yang memberi nafas kita, yang mengukir senyum di bibir kita, yang sangat setia dengan kita dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahasan yang ketiga adalah baik itu cukup Anda yang tahu. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mungkin sering merasa saya itu sudah baik, tetapi kok mereka ini begini, dia ini begitu, itu begitu, ini begini, itu begitu. Sepertinya kita mungkin puas dalam menyampaikan ini dan itu tadi kepada mungkin ini itu yang lain juga kayak gitu. Maksudnya kita menceritakan seseorang terhadap seseorang juga kayak gitu. Pernah nggak kita berpikir bahwa seseorang yang kita curhati itu, kita sharing itu juga manusia yang sama seperti kita. Mungkin dia juga sama pernah merasakan ini dan itu yang kita curhatkan kepada dia. Kalaulah dia saja mungkin belum bisa untuk menyelesaikan masalah itu, lantas kenapa juga kita harus curhat dengan seseorang tersebut kayak gitu? Itu sangat membuang-buang waktu kayak gitu. Jadi kalau fokus itu fokus saja kepada kebaikan diri sendiri kayak gitu. Dan cukup kamu sendiri yang tahu. Misalnya Anda itu sudah berbuat baik terhadap seseorang atau banyak orang. Lantas seseorang atau banyak orang itu jangankan membalas budi, malah mungkin membalas sesuatu yang tidak mengenakan atau menurut Anda itu keterlaluan kepada Anda. Saya tahu itu pasti sakit kayak gitu, dan kita mungkin memang harus mengalami beberapa episode untuk melalui itu semua kayak gitu. Tetapi yakinlah kalau nanti Anda itu sudah berjalan terus meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Anda akan bersyukur. Bersyukurnya gimana? Karena dengan itu semua Anda menjadi lebih dewasa kayak gitu. Dewasa dalam hal apa? Dalam hal keikhlasan, dalam hal menerima ketentuan Allah, dan dalam hal membersihkan dosa. Karena pernah nggak kita berpikir bahwa ikhlas itu bagaimana? Menerima itu bagaimana? Kita saja kalau mohon maaf mungkin berhubungan dengan seseorang, atau karena pacaran itu haram ya, mungkin hubungan suami istri kayak gitu aja.
itu saja sering baper mestinya ya, mungkin ya. Kalau misalnya suami atau istrinya memberikan sesuatu dengan harus diminta terus dulu, atau mungkin memberikan sesuatu tapi diungkit-ungkit kemudian, berarti kan mungkin pemberiannya itu atau perlakuannya itu tidak ikhlas hanya karena diminta, atau karena kewajiban saja, atau karena hanya untuk terlihat baik di pandangan orang yang lain, biar dianggap keluarga yang harmonis, biar dianggap pasangan yang baik kayak gitu. Itu kan pasti nggak nyaman. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu hanya menerima yang baik, hanya menerima yang suci, dan akan sangat efeknya baik itu apabila kita memberikan sesuatu itu, melakukan sesuatu itu hanya karena Allah, ikhlas. Dan kalau kita misalnya mempunyai pasangan kita itu memberikan apa atau melakukan apa kayak gitu, kita itu nerimo dengan pemikirannya dia kayak gitu, misalnya nerima, itu juga pasti pasangan itu juga akan mungkin senang kayak gitu kan. Atau mungkin kita punya sahabat, mungkin sahabat kita itu lagi berpikir yang berbeda dengan kita, lantas kita berusaha untuk menerima dulu, walaupun mungkin kita belum paham apa yang dimaksudkan oleh sahabat kita itu, pastinya dia juga akan senang dengan kita seperti itu. Itu baru sesama manusia. Bagaimana dengan Allah yang betul-betul tahu hati kita? Jadi tidak perlu kita itu melakukan atau berbuat pembenaran terhadap sesuatu, karena kebenaran itu akan selalu benar di mata Allah kayak gitu. Pembenaran terhadap sebuah kesalahan pun akan tetap salah di mata Allah. Jadi cukup niatkan semuanya itu, dipikir betul-betul. Kita ini sudah dewasa, bahkan mungkin kalau sudah seusia saya ini sudah tua ya, bukan lagi dewasa, sudah tua. Jadi tidak pada tempatnya lagi, atau sudah bukan waktunya lagi untuk membenar-benarkan sesuatu yang salah, atau berusaha benar di mata orang lain, atau mencari banyak alasan terhadap sesuatu yang merupakan tujuan kita, walaupun itu mungkin menggesek banyak orang, menggesek banyak kepentingan yang lain. Itu adalah ciri dari pribadi yang tidak dewasa dan jauh dari Allah. Karena kita semua insya Allah sudah masing-masing sebenarnya diberikan hati nurani, di mana hati nurani itu akan bergetar dalam keadaan baik dan bergetar hebat dalam keadaan buruk apabila yang kita lakukan itu baik atau benar, atau buruk atau salah kayak gitu. Jadi cukup kita sudah tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar, lakukanlah yang benar. Dan bila Anda sudah melakukan kebenaran, ternyata itu mungkin tidak didukung atau bahkan dikontradiksi oleh beberapa orang atau banyak orang mungkin seperti itu, cukup berserah diri pada Allah, karena hisab Allah nantinya itu sudah tidak perlu adanya alasan-alasan. Turunnya buku rapot kita diberikan oleh Allah itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Di situ mulut kita dikunci dan hanya anggota tubuh yang lain yang berbicara, dan hanya tangan kanan dan tangan kiri kita nantinya yang akan menerima rapot kita dari kanan atau kiri kita, baik atau burukkah kita selama ini. Maka sudahlah, cukup menjadi insan yang baik, sebenar-benarnya baik di hadapan pencipta kita Allah, dan juga berbuat baiklah kepada sesama manusia. Maka nanti Allah yang akan menuntun kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang layak untuk ditempatkan di surganya Allah untuk selama-lamanya. Mungkin sekian dari saya di pagi hari ini. Banyak maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan atau tidak berkenan di teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.